Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorup Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, kali ini saya mau mereaksi tentang satu topik berkaitan dengan pemain lokal dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Dan apakah pendekatan Erick Thohir terhadap pemain-pemain keturunan ini? Sebab apabila melihat pasukan Timnas Indonesia, ramai ya pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Timnas Indonesia. Nah, apabila melihat begitu ramai pemain-pemain keturunan di Timnas Indonesia ni, soalnya apakah pemain lokal sudah tidak ada lagi kekuatan di situ, ataupun adakah pemain keturunan ini sebagai satu bentuk kekuatan untuk disuntik di dalam pasukan Timnas Indonesia. Nah, sebab beberapa kali penampilan untuk kualifikasi Piala Dunia ni, Indonesia sentiasa menunjukkan satu reputasi yang baik ya sepanjang perlawanan dalam kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Jadi ada juga beberapa negara yang merasakan mereka bermain dengan Timnas Indonesia kah ataupun dengan timnas lain, khususnya pada Timnas Belanda. Sebab kebanyakan juga daripada pemain-pemain dalam Timnas Indonesia itu adalah pemain keturunan yang asal dari Belanda. Jadi soalnya bagaimana proses naturalisasi ataupun proses pemain-pemain keturunan ini dimasukkan di dalam pasukan Timnas Indonesia, dan apakah ciri-ciri yang dilihat bagi setiap pemain keturunan yang akan gabung dengan Timnas Indonesia ni. Nah, sebab saat ini Timnas Indonesia begitu menonjol ya, dan begitu banyak tim-tim lawan yang menjadi satu ketakutan lah, lebih kurang begitu. Dan apa dan mengapa ramai yang mahu gabung dengan Timnas Indonesia. Jadi di sini ada satu video yang mana terjawab polemik ya Thohir, pemain lokal versus keturunan di Timnas Indonesia, dan pendekatan Erick Thohir. Saya pun mau tahu juga bagaimana proses untuk memasukkan ataupun menjadikan seseorang itu yang berketurunan untuk gabung dengan Timnas Indonesia, dan apa ciri-ciri yang dilihat untuk gabung pada Timnas Indonesia itu. Saya yakin dan pasti Timnas Indonesia ataupun bahagian pengurusan Timnas Indonesia, dia tidak mengambil sebarang ya, ataupun mengambil suka-suka pemain-pemain keturunannya. Asal ada pemain keturunan yang mau gabung dengan Timnas Indonesia terus diambil. Rasanya tidak begitu ya. Tetapi apapun, kita dengar sini penjelasan dan dijawab polemik ya, pemain lokal versus keturunan di Timnas Indonesia, dan pendekatan Erick Thohir seumpama apakah itu? Ayo langsung kita saksikan dalam klip video ini. Jom. Oke, ini PSSI jawab polemik Thohir pemain lokal versus keturunan di Timnas Indonesia. Thohir ada pemain namanya Muhammad Thohir. Nggak apa-apa. Ya. Harus diadu kalau kualitas lokal sama keturunan gini, yang pasti kalau pemain lokalnya, pemain kita dari LIB-nya bagus, dari Liga bagus, pasti muncul kok. Kan kita lihat tuh, siapa sekarang top skor coba di Indonesia dari timnas? Sananta kan ngalahin Messi bro. Ramadan Sananta. Lo kan bener kan? Lo kan bener. Betul. Bener. Ramadan Sananta. Kalau dia berkualitas, dia sama-sama berkualitas lah dua-dua. Jadi jangan dipolemikkan. Pokoknya seperti yang saya katakan selalu sama teman-teman, mengenai pemain naturalisasi, sepanjang dia punya darah bangsa Indonesia, darah Indonesia, atau pernah di warga negara Indonesia, neneknya atau kakeknya, baik dari pihak ibunya atau pihak bapaknya, maka dia punya hak. Misalnya dulu dia misalnya tiba-tiba, kok udah nikah? Udah. Oh saya. Pemain naturalisasi ya, yang mempunyai darah. Misalnya tiba-tiba dapat istri orang bule misalnya, iya kan? Seneng dia. Kan anaknya kan, cucunya nanti pengen jadi Indonesia lagi untuk main bola kan boleh. Hah? Ya. Jadi inilah. Jadi cukup membuat kita, jangan kita kan semua orang diaspora itu punya hak juga sepanjang
dia punya darah Diaspora. Oke. Pendekatan PSSI sebenarnya ke pemain-pemain yang bakal dinaturalisasi itu seperti apa sih, Bang? pendekatannya keren ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan kelihatan agak susah mereka kan. Nah, gini teman-teman, Oke, macam mana tuh? ada yang unik memang. Ah. Kita kan beruntung punya ketum yang orang pernah di Inter Milan, ya kan? Dia Iya, betul luas lah ya, juga. jaringannya Pengalaman luas Pak Erick Thohir. Kemudian dia juga sampai hari ini masih punya klub di Inggris, Oxford. Jadi orang ngakuin Wow. jaringannya. Jadi ketika dia cari yang berdarah Oh, masih ada klub. itu informasi akan banyak. Dan beliau punya tim juga, bagus gak bagusnya tim pemain. Setelah itu kita akan beritahu sama Pak Ahmad Sintayong, sama pelatih, ini ada pemain nih, lu tertarik nggak? Sepanjang Oh, disuggest juga. Sintayong tertarik semua. Karena karena nggak pernah di ini juga ya, nggak pernah diperkirakan kok sampai bisa. Betul juga lah. Nah, Terbukti ya. kemudian Pak Erick akan Macam Tom Hai. apa namanya, man to man itu langsung satu one on one dengan pemainnya. Itu lewat Face to video face. call biasanya. Dia akan diskusi dengan pemainnya dan Pak Erick akan paparkan bagaimana visi misi timnas dan bagaimana target-target timnas kita dan bagaimana mereka akan terus diberi ruang-ruang untuk bisa bermain. Jadi Pak Erick itu presentasi sama mereka. Oh. Yang Begitu, kadang-kadang terus lewat dibagi Zoom presentasi sama ya. mereka. Itu terjadi itu. Jadi dilakukan oleh Pak Erick ke setiap pemain. Makanya kita jangan heran kalau banyak yang mau gitu. Banyak yang mau karena Pak Erick Oh, langsung turun tangan patut untuk pun ramai yang mau. presentasi mengenai PSSI, mengenai timnas dan sebagainya. Dan Pak Erick selalu suka cerita, Anda harus tahu Indonesia itu bakal jadi negara besar di nomor 5 besar di dunia loh. Kekuatan ekonominya kuat banget. Jadi ini besar, market yang besar. Bahkan Pak Erick itu kadang-kadang bilang begini, lu nggak percaya, coba cek nanti. Setelah ada kabar lu mau di naturalisasi, pasti follower lu banyak. Oh, betul juga ya. Jadi Betul. Pak Erick lakukan itu, kawan-kawan. Pak Erick lakukan itu untuk Gitu cara pendekatannya. naturalisasi. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi Pak Erick presentasi. Jadi bukan agennya yang presentasi, justru Pak Erick langsung yang presentasi ke mereka. Wow, Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sendiri yang memberi penerangan tentang matlamat misi visi timnas Indonesia. Jadi terjawab sudah beberapa persoalannya di sini. Kenapa begitu ramai pemain keturunan di timnas Indonesia? Ternyata prosesnya itu bukan mudah untuk tiba-tiba diambil untuk diserapkan ataupun gabung dalam timnas Indonesia. Dia melalui proses penilaian. Lepas tu yang uniknya di sini Ketua Umum ya, Pak Erick Thohir sendiri yang face to face memberi penerangan, memberi briefing tentang apa matlamat timnas Indonesia, apa misi visi timnas Indonesia itu. Dan apabila melihat ciri-ciri yang dikenal pasti atau ciri-ciri yang diinginkan oleh pasukan timnas Indonesia itu, memang ciri-ciri itu memang ada ya kepada semua pemain-pemain yang ada bermain dalam timnas Indonesia itu. Sebab bila melihat penampilan-penampilan kebelakangan ini, pasukan timnas Indonesia sentiasa berwajah baru ya, dengan pemain-pemain keturunan di situ. Sebenarnya soal pemain di timnas Indonesia nih, sama ada lokal ataupun keturunan, mereka nih siapa yang mempunyai bakat, mempunyai kelebihan tersendiri ya, pasti akan ditonjolkan. Jadi apabila Pak Erick Thohir dan Ketua Umum timnas Indonesia menginginkan pasukan itu lebih pergi jauh lagi, maka dengan adanya pemain-pemain keturunan yang ramai ini, dia boleh backup balik ya kepada pemain-pemain yang mungkin ada cedera ataupun yang tidak dapat bermain. Jadi tidak susah untuk mencari pemain untuk melengkapkan pasukan timnas Indonesia itu. Jadi bila melihat pemain-pemain keturunan ini pun memang semuanya berkebolehan ya, dan usia mereka muda.
Nah, ada satu tim itu ya, saya tidak sebutlah dari mana dia punya tim, tetapi pemain-pemain itu ada yang sudah lanjut usia guys. Jadi pendekatan yang dibuat oleh timnas Indonesia ini saya rasa salah satu pendekatan yang bagus dan juga boleh dijadikan sebagai satu inspirasi, sebab telah ternyata dengan kekuatan timnas hari ini pasukan timnas Indonesia memang sukar untuk dikalahkan juga. Kalau dulu mungkinlah, tetapi saat ini pemain-pemain dalam timnas Indonesia mereka semua mempunyai pengalaman tersendiri ya, dan mempunyai satu misi serta apa yang diterapkan oleh Pak Erick Thohir, mereka synchronize ya, baik daripada pemimpin sampailah pada pemain. Jadi mereka ini satu hati dalam memperjuangkan pasukan timnas Indonesia. Tidak ada yang ingin kepentingan diri sendiri di situ. Jadi adil di sini saya tengok. Jadi inilah pendekatan yang saya tengok yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuatkan pasukan timnas Indonesia itu. Jadi info ini amat menarik ya guys. Kenapa ramai pemain keturunan, bagaimana prosesnya, apa ciri-cirinya, dan mengapa ramai yang mau gabung. Jadi telah terjawab oleh PSSI sebentar tadi. Jadi guys, itu saja untuk kali ini, dan info ini menarik, dan semoga pasukan timnas Indonesia dapat dibentuk dengan satu kekuatan, dengan penambahan pemain-pemain keturunan ini lebih memperkuatkan lagi pasukan timnas Indonesia. Saya dari Malaysia sentiasa mendukung ya untuk pasukan timnas Indonesia, sebab kita ini masing-masing ada kita punya idola ya, ataupun kita punya tim kegemaran yang ada di luar negara. Jadi kalau saya ditanya negara luar yang menjadi kegemaran saya adalah Indonesia. Itulah sebab saya sentiasa reaksi tentang timnas Indonesia, sebab saya rasa tertarik dari segi dia punya momentum itu, dari masa ke masa sentiasa ada peningkatan. Jadi ternyata beginilah cara bagaimana pasukan timnas Indonesia itu dibentuk, dan juga bagaimana pasukan timnas Indonesia itu merupakan satu pasukan yang saat ini merupakan satu pasukan yang begitu unggul ya di Asia Tenggara. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Semoga kita dapat menikmati permainan-permainan pasukan timnas Indonesia ini, dan semoga mereka dapat menampilkan persembahan yang terbaik di masa akan datang. Jadi apapun itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.